IPA. Selamat pagi. Silakan dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Berdoa Selamat pagi anak-anak sekalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nama tadi apa? Semuanya. Ya. Sebelum kita belajar, kita briefing dulu ya. Yang nggak terlalu dekat ya. Ya. Baiklah, dalam pertemuan ini kita akan membahas pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pelajaran IPA. Bacanya AI, jadi apa itu? Bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artifisial. Sudah tahu itu? Pernah kan? Yes. Pernah? Yes. Macam-macam. Itu semuanya membantu pekerjaan kita supaya lebih mudah, sederhana, cepat, dan hasilnya semua. Kita buka dulu peran kecerdasan artifisial dalam komunikasi. Mesti kedepannya kita akan kayak mata pelajaran apa yang biasa kalian masuk di ruang komputer tuh? TIK. Contoh AI atau kecerdasan artifisial sering kalian lakukan, misalnya dalam pembuatan Canva. Terus apa lagi? Selain Canva? Capcut. Baiklah, kita lihat satu persatu ya. Peran kecerdasan artifisial KA atau AI dalam komunikasi yang pertama meningkatkan efektivitas komunikasi. Contoh ChatGPT. Pernah melakukan ini? Ya. Kemudian memfasilitasi komunikasi lintas bahasa, Google Translate ya. Kita bisa kenalan dengan orang luar negeri, misalnya orang Inggris, waktu kita ke Bali kan banyak tulisan. Tak bisa bahasa Inggris pakai Google Translate. Kemudian ada komunikasi dua arah, misalnya chatbot, ya. Oke, dan banyak lagi yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi, kadang-kadang kita di luar namanya etika. Kita harus memperhatikan etika. Contoh yang bisa menimbulkan keraguan itu, ada salah satu pejabat menyatakan hal-hal tertentu padahal tidak. Jadi bisa atau melanggar etika yang ada, misalnya Siti, ada punya foto Siti dibuat jadi karduyuk, ya kan? Ada kan? Siapa yang bisa seperti itu? Siti bisa, ya. Itu tidak boleh tanpa seizin. Mula-mula Siti berduduk dari rambut yang panjang, akhirnya jadi ekor. Ya, oke. Nah itu nanti kita terapkan dalam pembelajaran ini.
Saya ambil contoh, kita menggunakan ChatGPT. ChatGPT, misalnya apa kita? Mau tanya apa? Buatlah gitu ya. PowerPoint. Tentang apa? Tentang misalnya apa sih? Guru kita. Misalnya sistem pencernaan gitu ya. Ya. Nanti masih ada pertanyaan lagi. Dan seterusnya nanti jadilah pendaftarannya jadi. Maka kalau ada tugas gitu, sebetulnya kalau kalian berlama-lama itu berarti tak sanggup. Iya kan? Sebentar aja bikin. Nanti kita berangkat ya. Bisa ya? Jadi dari Google itu saja misalnya ChatGPT ya. Sekarang yang tanpa sudah kita akseskan. Buka buku paketnya tentang sistem sekarang. Oke. Sistem saraf ini ibaratnya nanti kelistrikan di dalam tubuh. Silakan dipahami nanti buat presentasi ke depan tiap kelompok seperti biasa. Saya tampil, kemudian saya tanya jawab ya. Kemudian nanti Bapak akan mereview lagi. Dan menerapkannya ada tulis nanti kita memanfaatkan book berkelompok, kelompok yang paling tepat kerjasamanya boleh menggunakan bantuan AI atau kecerdasan artifisial ya. Jadi yang tepat berarti sudah betul semua. Oke, maksudnya tidak kerjasama antar kelompok sangat penting. Baik, sekarang silakan buat presentasi materinya tentang sistem saraf dan indera. Ya, silakan bekerja berkelompok. Bekerja pembuatan PowerPoint boleh, tanpa boleh, atau pakai video yang lain nggak boleh. Ingat ya, urutan nama berdasarkan yang paling rajin di atas, bukan yang urutan nama di atas. Jadi yang kalian yang paling malas taruh di bawah. Tapi kalau semuanya bagus, ya ditandai kita sama yang baik, gitu ya. Oke, silakan dikatakan waktunya 15 menit. Dia tutup dia tempur dulu. Ya, waktunya presentasi.
Oh yang mana makan? Nah, tadi penampilan dari kelompok penampilannya sudah bagus, cuma ada sedikit masukan dari Bapak karena tadi kalau membuat tampilan itu gambarnya harus jelas, tulisannya harus jelas, jangan banyak kebanyakan untuk ini dari belakang kurang terbaca ya. Kalimat ini bisa kalian menjelaskan aja pakai kertas atau di buku. Yang ditampilkan sama juga ini ya. Gitu. Oke, tapi sudah bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Menggunakan aplikasi apa? Canva. Canva. Capcut. Capcut. Ya. Capcut. Silakan kelompok yang lain juga dengan variasi yang ya. Ada? Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mempresentasikan tugas kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Rehan Gunawan dari kelompok 4, sedangkan yang di depan saya bernama Nur Aziza dan di sebelahnya bernama Aulia Cahya. Oke, kita langsung saja mempresentasikan tugas sistem koordinasi manusia. Lidah, koordinasi lidah. Lidah itu apa sih? Lidah adalah organ berotot di mulut yang terdiri dari otot ekstrinsik dan intrinsik. Dilapisi selaput lendir dengan papila yang berfungsi sebagai ujung saraf pengecap dan memiliki berbagai fungsi vital bagi indera perasa, mengunyah, berbicara, menelan, dan membersihkan mulut. Organ ini juga berperan penting dalam pertahanan imun melalui jaringan limfoid di pangkal lidah dan dalam memicu refleks muntah untuk melindungi dari zat berbahaya. Bagian-bagian ini merupakan bagian-bagian yang dimana saja dapat merasakan rasa-rasa. 1. Manis paling kuat dirasakan di ujung lidah. 2. Asam dapat dirasakan dengan lebih jelas pada sisi lidah. 3. Asin. Asin dirasakan di seluruh permukaan lidah dengan interaksi lebih tinggi di tubuh lidah. 4. Pahit. Pahit dominan di bagian pangkal lidah. Selanjutnya, koordinasi hidung. Hidung adalah organ penting di wajah yang berfungsi utama sebagai pintu masuk sistem pernapasan. Tempat udara dihangatkan, dilembabkan, dan disaring sebelum masuk ke paru-paru. 1. Pernapasan. Hidung adalah pintu gerbang utama untuk udara masuk dan keluar dari paru-paru. 2. Menyaring udara. Bulu hidung dan selaput lendir di dalam hidung menyaring partikel debu, kuman, dan kotoran agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan bagian bawah. 3. Mengoordinasikan udara. Hidung menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk, yang penting untuk mencegah kekeringan pada paru-paru dan saluran pernapasan lainnya. 4. Penciuman. Terdapat saraf olfaktorius di rongga hidung yang mendeteksi aroma. Sinyal kemudian dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai bau. 5. Mempengaruhi pengucapan. Indera mencium dan perasa saling berkaitan, sehingga hidung juga mempengaruhi persepsi kita tentang rasa makanan. Selanjutnya,
Koordinasi kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar, pengatur suhu dan sensori. Beberapa fungsi utama kulit adalah: 1. Perlindungan, bertindak sebagai penghalang fisik terhadap bakteri, bahan kimia, sinar UV, dan cedera. 2. Mengatur suhu, membantu mengatur suhu tubuh melalui keringat dan peredaran udara. 3. Sensasi, mengandung banyak reseptor saraf yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, nyeri, dan suhu. 4. Sintesis vitamin D, memproduksi vitamin D ketika terpapar sinar matahari. 5. Menyimpan lemak. Kulit manusia terbagi menjadi 3 lapisan utama. 1. Epidermis, lapisan paling luar yang berfungsi sebagai penghalang awal dari patogen dan sinar UV. Lapisan ini juga mengandung melanosit, sel yang menghasilkan melanin untuk melindungi kulit dari radiasi matahari. 2. Dermis, lapisan bawah epidermis yang mengandung jaringan ikat seperti kolagen dan elastin pembuluh darah serta saraf. Lapisan ini terdapat banyak reseptor yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan, dan vibrasi. 3. Hipodermis, lapisan dalam yang terdiri dari jaringan lemak, yaitu berfungsi sebagai isolator untuk penyimpanan energi serta menahan benturan bagi organ internal. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan atau pertanyaan? Ya, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Dewan Yudhistira Putra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, ini kan bisa mendeteksi bau. Sel untuk mendeteksi bau pada hidup apa ya? Sel olfaktorius. Ada lagi? Perkenalkan nama tuh. Jelaskan yang dimaksud dengan reproduksi kelenjar keringat. Produksi kelenjar keringat menghasilkan keringat dan membuang panas dari tubuh saat air menguap dari permukaan kulit. Ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desmantika Sliti dan perkenalkan nama dia Rupa. Terus perkenalkan nama ini yang laki-laki ini Dewa Anugrah Saputra. Jadi di sini izinkan saya untuk membahas mengenai sistem koordinasi, yaitu tentang hidung, lidah, dan kulit. Jadi di sini saya mau membahas mengenai lidah. Lidah adalah organ yang terletak di dalam mulut, dilapisi oleh selaput lendir dan memiliki berbagai fungsi penting. Lidah berperan dalam pengecapan, mengunyah, menelan, dan berbicara.
dan bahkan membantu melindungi tubuh dari benda asing melalui refleks mata. Anatomi, lidah tersusun dari otot-otot yang memungkinkan pergerakan bebas ke segala arah. Fungsi lidah adalah 1. Pengucapan, 2. mengunyah dan menelan, 3. berbicara, 4. membersihkan mulut, 5. perlindungan. Selanjutnya, hidung adalah organ di wajah yang berfungsi utama untuk bernafas dan mencium, berperan sebagai pintu masuk ke sistem pernapasan yang menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Fungsi hidung adalah 1. bernafas, 2. mencium, 3. menyaring udara, dan 4. mengatur suhu kelembapan, 5. mempertahankan imunologis. Dan ada juga bagian-bagian dari hidung, yaitu 1. hidung eksternal, 2. lubang hidung atau nares, 3. rongga hidung atau nasal cavity, 4. konka atau turbinan, 5. silea, 6. membran mukosa. Selanjutnya, kulit. Kulit adalah organ terluar dan terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung utama dari lingkungan, mengatur suhu tubuh, rasa sensasi, badan menghasilkan vitamin D, serta melindungi dari patogen, sinar UV dan sinar UVC. Ada juga fungsi kulit, perlindungan, lapisan dalam. Ada juga variasi kulit. Ketebalan dan tekstur kulit di seluruh tubuh itu bervariasi. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil dari kelompok 1. Bagian terletak di mana sel olfaktorius tersebut? Bagian terletak di mana sel olfaktorius tersebut? Terletak di bagian atas rongga hidung. Silakan. Perkenalkan, nama saya Andi Kafi dari kelompok 3. Lidah itu kan tertutup ribuan benjolan yang disebut papila. Nah, sebutkan berapa pengecap yang tertanam di antara papila tersebut. Manusia dapat mendeteksi 5 sensasi rasa utama, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan umami. Umami adalah rasa gurih dari glutamat yang ditemukan di daging olahan. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan ke kelompok. Penting tahun. Sudah disampaikan. Ya, kita sekarang akan mengadakan quiz berkelompok. Sejauh mana kelompok akan memahami konsep yang sudah kita pelajari. Tulis, kalau udah bergabung tulis nama kelompoknya. Jangan lagi. Ya. Nah, ini yang diuji adalah kerjasama antar kelompok. Boleh pakai bantuan ChatGPT. Ada yang dari jawaban, ada yang dari pilihan. Cuma waktunya hanya 20 detik. Jadi harus cepat. Ya. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Kartun diganti tuh. Itu kartun tuh. Green. Mana kelompok 1 ini beban? Kelompok 1 bos apa? Iya.
Detring dengan temannya, detring. Tak modal. Detring dengan temannya. Wah, cepat loh. Yang baik hati silakan detring. Boleh duduknya miring tapi nggak ada ke depan semua. Jangan dapat mau belakangi nanti kesulitan. Berapa? 5. Ya, ada ke samping aja di samping. Oke, kita mulai ya. Oke, Bapak cek. Gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Satu, go. Ya. Isi cara manusia ditentukan oleh nomor. Klik di HP ya. Klik di HP-nya. Modalnya betul. Bagian set yang mengatur cari di internet. Yang betul apa? Sementara ya. Oke, lanjut. Karena ini suara yang berbeda. Perhatikan siapa? Ayo jangan berpikir. 5. Indra yang berfungsi menangkap getaran dan meneruskan informasi tersebut ke otak adalah hidung. Benar atau salah? Seluruh itu artinya benar.
Kalian jangan menang diri. Bapak Abi macet. Abi Bon. Wah. Ayo, Bapak yang lain. Jadi kalau nilainya sama, kecepatannya yang dihitung ya. Lanjut ya. Nomor berapa kira? 6. Yuk, mari kita cari buku tulis dan buku tulis. Perhatikan gambar hidung berikut. Nah, yang berada hidung dan dikontak ditunjukkan dari nomor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perhatikan baik-baik gambar telinga berikut. Fungsi nomor 2 adalah siapa yang betul? Saya. Mana kelompok 5? Saya. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 7 gimana sih? Abi galang. Ini 67. Temanmu ada yang terlopot. Abi. Yuk, lanjut. Nomor 8. Perhatikan gambar kulit. Nah, cari kulit. Kulit. Ayo. Rambut sekarang. Cara pasang. Gimana ini nomor? Cara pasang. Satu kelompok aja. Ayo, terus lagi. Jangan kejar. Lanjut. Masih 2 pertanyaan lagi. Apa tidak berikut yang peka terhadap diri, merasa pahit yang tidak yang menjawab betul dapat belum masih satu lagi siapa yang ya, baik. Pertanyaan terakhir. Ayo cari
Salah satu metode pembelajaran baca lagi mohon belajar yang menarik. Silakan minta kesempatan. Bagaimana dengan hari ini? Senang kali dapat tesnya ulangan lagi ya. Pakai seperti itu tapi ulangan. Dan diperlukan semuanya. Kita dari mana ya? Nah, ini sampai di sini. Silakan. Silakan. Silakan.